Alkisah, seorang peneliti ingin menemukan penyebab manusia mabuk. Dia menyelidiki dengan mencampur berbagai minuman keras. Pertama dia mencampur air dengan whisky, dan ternyata dia mabuk setelah meminumnya. Kedua, dia mencampur air dengan tuak, dan ternyata dia mabuk setelah meminumnya. Terakhir, dia mencampur air dengan sirup, dan ternyata dia mabuk juga setelah meminumnya. Dari hasil uji cobanya, dia menarik kesimpulan bahwa penyebab manusia mabuk adalah air. Benarkah? Halo, kembali lagi di sini. Kali ini kita akan membahas tentang logika. Masih dari bukunya Jujun yang berjudul Filsafat Ilmu. Logika ini salah satu bagian dari pembahasan di buku tersebut pada halaman 46 sampai 49. Kenapa kita mempelajari tentang logika dalam filsafat ilmu? Jadi logika ini adalah suatu proses atau suatu cara untuk menarik kesimpulan. Tidak hanya itu aja, tapi menarik kesimpulan dalam hal ini itu dilakukan melalui proses yang cukup rumit, sehingga ada proses analitik di dalamnya. Tidak serta-merta ada A, ada B, kemudian menjadi C. Tidak seperti itu, tapi kenapa ada A, kenapa ada B, bagaimana proses yang terjadi, sehingga ada proses analitik di situ, barulah muncul sebuah kesimpulan, baik itu C, D, E, dan sebagainya. Dalam logika itu ada jenisnya. Dalam buku ini dibagi menjadi dua jenis logika, itu induktif dan deduktif. Induktif sendiri adalah penarikan kesimpulan dari kasus-kasus individual menjadi kesimpulan yang bersifat umum. Jadi dalam hal ini induktif maksudnya adalah proses menarik kesimpulan dari sesuatu yang spesifik atau sesuatu yang khusus untuk mendapatkan sebuah kesimpulan yang umum. Sedangkan deduktif itu adalah penarikan kesimpulan dari hal-hal yang sifatnya umum menjadi kasus yang bersifat individual atau khusus. Ini sebaliknya antara induktif dan deduktif. Misalkan gini, untuk deduktif itu sesuatu penarikan kesimpulan dari umum ke khusus. Ada fenomena tentang depresi atau stres. Nah, itu fenomena itu adalah fenomena yang cukup muncul sering saat ini terjadi. Kemudian karena itu sebuah fenomena umum, kita mencoba lihat premis-premisnya apa. Jadi kenapa kita mempelajari logika? Itu alasannya adalah dua jenis tadi. Jadi dua jenis logika tadi digunakan untuk membuat kerangka penelitian sehingga lebih terarah dan tepat sasaran. Maksudnya apa? Ketika kita melihat sebuah penelitian itu adalah proses untuk menemukan sebuah pengetahuan, atau dalam hal itu si penelitian ini adalah proses penalaran dari seorang peneliti yang dituangkan dalam sebuah tulisan. Nah, untuk membuat sebuah penelitian harus ada suatu metodologi atau langkah-langkah penelitian atau cara penelitian yang dituangkan dalam tulisan tersebut, sehingga jenis logika ini ditampilkan dalam sebuah metode penelitian apakah yang akan dilakukan oleh peneliti untuk mendapatkan pengetahuan melalui proses analitiknya. Apakah dia akan mengarah kepada sesuatu hal yang sifatnya umum kemudian ke khusus, atau sesuatu yang khusus di sifatnya umum. Misalkan sesuatu yang umum ke khusus itu, seorang peneliti itu menangkap sebuah fenomena yang besar, yang mayor, kemudian dirumuskan, dicari lagi permasalahannya kenapa itu, sehingga menjadi suatu hal yang sifatnya lebih khusus. Misalkan kasus stres, depresi, itu kan suatu yang luas. Kenapa bisa stres atau depresi? Oh, ternyata ada indikasi terhadap penggunaan media sosial. Oh, dari penggunaan media sosial ini ternyata ada faktor-faktor yang dari media sosial ini mempengaruhi munculnya depresi, seperti pamer, terus bullying dan macam-macamnya. Maka dari itu depresi ini bisa ditarik kesimpulan
ke sesuatu hal yang lebih khusus, bahwasanya depresi itu bisa diakibatkan karena faktor bermedia sosial yang terlalu sering. Karena dalam media sosial ada fenomena-fenomena saling pamer, saling bully, dan sebagainya. Oke, jadi mungkin seperti itu untuk masalah logika. Kita bisa lihat contohnya, contoh logika. Mayor, seorang jenderal militer harus memiliki pangkat bintang 5. Minor, Bambang seorang militer dengan pangkat bintang 5. Kesimpulan, Bambang seorang jenderal militer. Contoh logika ini menurut kalian, apakah masuk jenis yang induktif atau yang deduktif? Silahkan dipikirkan dan jawab. Sekian.